it's a good day to feel beautiful. Welcome back to Magna Talks Beauty with me, Shahnaz. And me, Selemani. And today we have a special guest. Hai semuanya. Tepuk tangan. Gak ada tepuk tangan. Yaudah kita aja. Gak, gue senang sih digituin. Cukup happy ya? Anaknya cukup meriah gitu. Leo ya, Bun. Oke, mumpung ada Namira di sini, kita akan ngomongin suatu hal yang gue expert banget. Luar biasa ya. Kayak aku bisa tanya-tanya sama kamu Iya ya. dong, gue expert banget di topik ini, yaitu fashion. Oh, bener. Apa itu fashion? Mari kita selami. Selami. Mari masuk. Oke. Mulai dari mana? Mulai dari mana ya? Kan deh. Gini. Mungkin awalnya fashion itu sebenarnya kan how you express yourself. Yeah. It's a form of self-expression. Yes. Buat lo apa sih, Namira? Buat gue tuh fashion itu bebas ya. Pergaulan bebas. Itu bebas ya. Nggak, karena menurut gue bisa pakai apapun yang gue suka. Gue bisa pakai warna apapun dalam satu baju yang gue suka. Jadi menurut gue tuh bebas. Maksudnya nggak yang terlalu harus ditata dengan warnanya tuh harus ini, terus harus tuh orange tuh nggak boleh deh sama biru, ya nggak juga. Orange lucu kok sama biru, orange mau warna sama pink juga nggak apa-apa. Jadi maksud gue tuh bebas. Oke. Bener nggak? Ya, bener. Kalau menurut Anda bener? Menurut Anda Bunda apa? Menurut saya, kok saya jadi punya spotlight gini, saya jadi takut ya. Gimana? Bebas kan? Iya, karena kebebasan itu asik. Jadi negara bangsa, bener nggak? Iya, bener. Cuman lebih kayak apa ya? Mungkin gue lebih ngeliat fashion itu kayak oh my god, like ada trennya dan ada kayak theory or whatever. Sementara gue lebih yang kayak style centric banget, lebih yang kayak mengetahui gue tuh nyamannya apa, and then gue bakal incorporate apa yang misalnya lagi gue suka dari like the trendiest. I don't know. I don't really buy the trendiest shit in fashion, but I don't really buy the trendiest things. Like from like the fashion industry. Yeah. Tapi lebih kayak ya gue suka eksperimen. Iya. Anda suka eksperimen. Iya dong, I'm so experimental. Dan tapi gue juga sama sih, maksudnya gini, gue tuh nggak pernah terpatok kayak gue tuh gayanya tuh harus kayak gini, gue tuh gaya harus kayak gini, enggak. Gue tuh menyesuaikan mood gue lagi ngapain hari ini tuh kayak apa. Misalnya hari ini gue lagi pengen yang santai-santai juga, pakai baju yang kayak gini. Oh, gue pengen. Oh, ini santai ya, Bun? Santai. Wow. Santainya Bunda nggak santainya saya. Oh, agak nggak cocok ya. Nah, beda. Mungkin sebagai orang yang paling tidak expert di dalam fashion-fashionan, kalau buat gue sebenarnya fashion itu bingung gue tuh. Kenapa bingung? Jangan bingung. Karena kalau gue itu selama ini di karir gue pun gitu ya, gue selalu ada stylist. Gue selalu hire jasa stylist karena gue tahu. Aku aja jadi stylist boleh? Mau dong. Pekerjaan baru. Gak bisa, Bun, saya bayar Anda mahal. Nggak, gue tuh selalu bingung karena waktu awal gue masuk ke dunia apa tuh? Kan dunia pekerjaan lain. Dunia pekerjaan kan waktu itu sebagai model ya, dan gue tuh blank canvas banget orangnya, kayak apapun yang dikasih ke gue pakai gitu, kayak oke, ya udah I will try to work it gimana pun caranya gitu. Tapi begitu ditanya kayak fashion lo sendiri apa? Dang. Mungkin kaos oblong sama jeans ya selama-lamanya tuh kayaknya. Dan gue tuh termasuk fashion banget. Dari itu nyaman kan pasti nyaman. dipakai. Nah itu gue tuh cuma nyari sesuatu yang nyaman buat gue. Gue nggak tahu orang lain bilang itu fashion atau enggak. Cuma gue cari yang nyaman karena kalau udah mulai gue gatel-gatel gitu, gue tuh sensitif banget di bagian-bagian tertentu ya. Tapi ini loh bagian-bagian jahitan-jahitan kayak gini tuh gue tuh sangat sensitif. Jadi kalau gue dikasih baju yang gak nyaman sedikit, gatel-gatel. Gitu Bu. Tapi gue juga harus nyaman. Maksudnya kita juga harus nyaman sama apa yang kita pakai. Misalnya kayak kaos atau segala macam tuh harus nyaman. Karena kalau nggak nyaman, lo ntar kelihatan di depan kamera agak yang pede, yang bener-benerin lah. Terus nanti kalau foto nggak bebas lah gitu kan. Bener. Damn, that's so true. Tapi emang kalian sebagai yang emang suka bergaya gitu ya, apa yang kalian suka bergaya yang gitu. suka bergaya? Kita suka bergaya. Ekspresi gitu. Ekspresi fashionnya lebih wow gitu ya. Lebih wow. Kalian tuh nyari apa sih dalam mencari suatu style tuh? Apa yang kalian cari? Kenyamanan kah? Atau statement kah? Atau orang ngeliatin kalian kah? Nah itu kayaknya Ibu Namira nih. Kalau gue sih harus ya.
kalau gue tuh gue harus nyaman pertama. Tapi yang kedua gue paling seneng kalau ketika orang ngeliatin gue kayak ini kenapa orang ini gitu. Kayak ada sesuatu yang bikin gue makin tertantang. Udah pernah nyoba kostum Ronald McDonald mungkin? Pasti bakal akan semua orang liatin. Dulu sumpah karena dulu ketika gue awal-awal pakai hijab, kan gue pakai hijab tuh baru 4 tahun ya. Nah awal-awal tuh gue sempat pakai hijab di awal tuh yang kayak cuman yang gue bilang kemarin. Ya ada poninya. Ada poninya di sini gitu. Terus lama-lama tuh gue bilang kok nih gayanya agak kurang enak dipandang gitu, kurang nyaman gitu. Akhirnya gue eksplorasi lagi lah hijab yang enak dipandang tuh kayak apa sih, gaya yang enak tuh gimana sih. Maksudnya gue juga nggak mau menghilangkan identitas gue yang dulu gitu. Dulu kan gue emang gayanya mungkin lebih ke nggak terlalu colorful tapi lebih earth tone gitu. Cuman saya. Oh iya kan. Tapi sama Kalia berubah sih. Kayak langsung berwarna-warni gitu ya. Thank you gitu. Dang dots. Dan habis itu gue ngerasa apa ya tadi ya, gue lupa. Oke. Lo ngerasa kayak lo perlu explore lagi, lo nggak bisa cuma tones lagi gitu kan. Gue perlu explore lagi karena gue ngerasa hijabers itu tuh gayanya sekarang tuh kayak apa sih di Indonesia sih, langsung gitu. So she trying to fit in first. Iya, gue pengen kayak ada yang feminim, ada yang casual look, ada yang segala macam. Gue pengen menjadi gue diri sendiri tuh apa ya? Apakah feminim? Oh enggak nih di gue gitu. Apakah gue lebih casual tuh kayaknya enggak nih di gue gitu. Tapi pertanyaan gue berikutnya adalah kan gue udah lihat nih seorang Tantri Namirah dengan gayanya kayak lo tuh redefining cewek-cewek berhijab gitu loh. Period. Jadi fashionnya tuh tetap keluar meskipun lo pakai kerudung, gaya lo tuh tetap statement lo setiap hari kan. Nah waktu lo mencoba untuk explore gaya lo itu, pernah nggak sih melihat atau menerima tanggapan-tanggapan yang kayak kok gini sih, kok gitu sih? Wah gila, langsung ditunjuk. Gue sering banget karena dulu awal-awal ketika gue pakai baju agak sempet warna-warni dan nggak ada unsur sama warnanya tuh, gue sempet di situ orang tuh bilang itu bajunya apaan sih, kok aneh banget, kok nggak ada unsur kesamaan. Gue harus cocok gitu ya. Iya harus cocok. Misalnya gue pernah pakai atasan warna hijau, bawahnya warna oranye, terus sepatu warna pink. Gue tuh pernah yang kayak gitu maksudnya. Pernah selebih warna-warni itu, pattern on pattern juga udah pernah. Tapi orang tuh ngeliat gue kayak kok bajunya gini sih, kok nggak ada sama yang warna color fit yang sama gitu. Menurut gue harus sama ya, gue bilang gitu. Terus gue mikir, gue ngobrol sama laki gue ngomong gini, kayaknya mungkin ada something yang orang nggak terbiasa dengan itu. Makanya gue lanjutin karena gue pengen membuat sesuatu yang orang tidak terbiasa menjadi biasa aja. Iya benar sih. Kayak ada satu something yang kayaknya nggak ada deh yang kayak gini. Makanya gue pengen gue akan jump in deh ke sini. Nice. Bener sih pas lo bilang semua maksudnya biasanya dari atas sampai bawah sama tuh, setelah gue pikirkan iya sih ya. Karena lo kayak gitu? Saya banget kayak gitu. Enggak. Maksudnya kalau misalnya lihat fashion hijab dulu tuh dari atas sampai bawah kan sama tuh ya. Warnanya tuh gitu harus kayak aja. Kalau enggak ya pink semua, yang kayak harus matching gitu. Nah gue tuh tipikal orang yang nggak yang kayak gitu dari dulu gitu. Jadi gue pengen membawa itu ke dalam dunia hijab yang orang melihatnya, wah walaupun gue berhijab gue masih bisa eksperimental ya, nggak terlalu yang harus tiba-tiba harus gue harus jadi feminim nih, atau misalnya gue harus jadi casual atau gimana. Nah gue nggak mau ada statement kayak gitu. Jadi ketika lo berhijab lo tetap bisa jadi diri lo sendiri apapun itu, mau gaya apapun, mau gimana pun lo bisa banget gitu. Period. Gue juga ngerasa kayak, jadi I think juga mungkin kayak 4 atau 6 tahun yang lalu nyokap gue tuh decide untuk pakai hijab juga karena dia habis haji kan. Terus dia tuh nanya-nanya gue yang dulu pas SMP pernah pakai hijab itu loh. Oh iya, I know. Dia nanya-nanya gue itu kayak tunggu dulu tuh hijabnya kayak gimana? Coba di-describe dulu. Aku pakai Virgo. Deskripsikan warnanya yang dipilih kayak apa? Warna putih enggak, it's either putih atau hitam karena di sini tuh kayak gue menemukan kalau gue akan lebih bisa eksperimental dengan warna-warna baju gue kalau kepala netral. Jadi gue lebih go for hitam. Ya karena lebih kayak ya rambut gue aja gitu. Girl, exactly. Period. We're like on the same page right here. Even though I'm not wearing that anymore. Jadi kayak gue selalu kayak nge-consult nyokap gue, dan nyokap gue selalu nanya kayak mendingan warnanya ini sama ini atau hijabnya warna apa ya gitu-gitu. Terus gue kayak mama mendingan stick ke hitam atau kayak warna nude, warna krem gitu. Jadi kayak baunya bisa warna-warni, dan nyokap gue mungkin kayak lo juga tapi lebih ke batik. Jadi kayak selalu kayak mix and match batik warna-warni corak wow gitu. Lucu kan? Boleh nanti biasa ya. Baju baik. Ya itu sih kayak lucu aja kan sebenarnya. Emang kayak mau seperti apapun
lo decide untuk express diri lo ya mau pakai hijab kayak mau pakai belangkon kayak mau pakai peci gitu kayak terserah lo bisa kok express yourself. Yes, Tapi mungkin color. emang gak segampang ketika lo pakai baju yang emang sudah terlihat nyaman sama orang lain ya. Gimana tuh? Misalnya gini, gue terbiasa nih ngeliat orang tuh pakai hijab warnanya tuh kayak gini gak tabrak. ngerti. Jadi orang tuh lebih bisa menerima lo secara Iya. kayak enak dipandang, dan beberapa orang tuh misalnya nih kalau gue rasain nih gue sedih jadinya karena gue ngerasa beberapa brand tuh kayak ini gue bisa nggak ya pakai dia gitu. Nyaman nggak ya sama value sama nggak ya, karena kan gue tuh kadang-kadang kalau dibilang kayak berhijab pun tapi gayanya nggak berhijab, modest wear lebih. Ya, modest oke, Modest fashion gitu kan. Iya, Jadi iya. maksudnya kadang-kadang orang ini gue sama nggak ya value sama dia, padahal sebenarnya menurut gue kalau gue melihat di luar sana hijab gaya kayak gue tuh banyak banget Iya, ya. iya, bener. Maksudnya kalau di Indo tuh emang mungkin mereka tidak terbiasa dengan seperti itu. Jadi makanya yuk kita luncurkan lah gini. Iya. Luncurkanlah orang-orang ya, seperti iya. mereka. Tapi maksud gue misalnya gini, contohnya kenapa sih gue tuh kan kalau gue berhijab tuh gue harus pakai kaos kaki, tapi kan gue pengennya kaos kakinya nggak warna cuma warna coklat, Yeah. gue Jadi warna hijau. Oh, oke. Coba Iya, Bunda kan? diangkat lagi, lihat deh. Iya, sepatunya gemes sapi. banget Dan ya. sepatunya juga sapi. Jadi maksud gue kayak ya ada beberapa hal yang bisa gue eksperimental tapi ya sesuai sama yang gue pelajari. Iya, value-nya ya. Value Nah. yang ada gitu. Nah, terkait dengan itu tuh Namira, gue penasaran deh karena kan maksudnya kalau misalnya kami gitu, kita kan santai nih, mau fashion mau kayak gimana aja tuh santai. Cuma kan kalau misalnya ketika lo udah memutuskan untuk berhijab, there are certain rules, certain guidance gitu. Dan juga orang di luar sana ketika lo meluncurkan apa gaya lo tuh pasti akan ada kok dia begini, kok dia begitu. Nah, selama ini yang lo lakukan ketika merespon orang-orang seperti itu di luar sana, netizen ini seperti apa? Gue awal-awal gue sempet kayak ih kenapa ya gitu, tapi lama-lama gue agak tutup telinga dan gue agak bodo amat, mungkin karena gue Leo asik. Ain't nobody can I stop feel me. ya. Nggak, karena gue emang anaknya tuh kayak agak kayak kalau misalnya lo nggak suka ya udah itu bukan urusan gue. Ya, ya, ya. Karena gue adalah gue dan gue tuh bukan lo. Gue Period. nggak mau terlalu yang ngikutin apa kata orang. Period. Misalnya kayak baju lo nggak bagus nih hari ini. Oh ya udah kalau nggak bagus ya kan ini yang gue rasain bukan lo gitu. Misalnya gitu. Kalau gue selalu ngikutin apa kata orang, gue kayak ngikutin suggest orang terus menerus, gue nggak punya jati diri sendiri gitu. Oh my God, ya, Lo nggak punya period. value yang ada di diri lo. Ya. Karena kan maksudnya setiap orang tuh harus punya value ya dari Iya. hidupnya dan punya kayak rules gitu. Benar. Prinsip banget ya anaknya ya. Nggak apa bagus Iya. tuh, babe. Iya, babe. Gitu. Bagus. Bisa dengerin ya guys. Gue lagi mikir gue gak punya statement fashion apapun, jangan-jangan gue gak punya prinsip hidup. Enggak, gila. Enggak, maksud gue kayak fashion itu menurut gue kan luas Yeah, banget yeah, ya. Dan setiap orang tuh punya kayak karakternya masing-masing dan gue tuh punya value yang gue punya gitu. Yaitu adalah bebas. Bebas. Lepas. Copyright. Waduh, tapi yang gue penasaran nih, lo tadi gue senang tuh, lo bilang kayak memilih karakter lo masukin ke dalam ini fashion gitu sebagai form of expression. Seberapa banyak sih karakter lo yang bisa keluar dari fashion ini? Gue tuh anaknya ceria. Gue tuh anaknya suka ngomong. Kelihatan, Bun? Oh iya kelihatan ya. Gue tuh anaknya nggak bisa diem. Iya. Gue tuh anaknya suka bergerak kemana-mana, terlihat dari baju. Berarti Syokuda bener ya? Syokuda beneran. Waduh. Jadi itu bisa terlihat dari baju yang gue pakai. Gue tuh suka banget warna kuning. Wow. Gue ngeliat mic gue warna gold tuh kayak Seneng banget. Wow. Ini gue suka bagus. banget. Iya. Itu estetikanya masuk dari Kalau gue. kalau sampai hilang kita tahu siapa yang ambil. Iya bener. Kalau di foto tuh keren gitu. Iya bener. Oh matching sama masker juga, Bun. Matching sama masker gue gitu. Karena menurut gue apa ya? Ya gue tuh suka skip anaknya, sorry. Sakit. Udah 2 kali nih skip. Gue udah kena berapa kali nih? Iya. Coba ada countnya. Jadi harus emang kalau gue pribadi tuh emang gue itu nggak pernah namanya mengkotak-kotakan sesuatu. Oh ya. Nggak pernah kayak Labeling ya. misalnya kayak kalau tank top itu gue nggak bisa dipakai nih di gue, nggak bisa banget. Iya. Jadi outer luaran atau jadi daleman. Jadi maksudnya kayak itulah cara gue mengekspresikan diri Iya. gue. Bermain ya. Bermain apapun Iya. yang gue suka gitu. Iya. Karena gue emang anaknya tuh nggak suka yang cuman
Tondo yang cuman diem, karakternya cuman yang itu. Kelihatan ya sebenarnya. Kelihatan banget sih. Banyak banget ngomong ya. lumayan. Tapi kayak menurut gue selaras banget sih lo suka warna kuning, karena kan kuning itu kayak very vibrant and happy dan upbeat gitu. Itu personality lo banget. Dan gue sama laki gue tuh beda banget. Kalau laki gue tuh sukanya warna yang agak kalem biru, yang tenang gitu. Kalau gue kayak hai gitu. Tapi dia kalau ngomong lumayan cablak tadi ya. Iya, lumayan kayak tapi dia kalau ngomong lebih tertata dibanding baik. Baik. Bisa. Kalau Bunda gimana? Kalau Bunda, seberapa banyak karakter lo yang bisa kita lihat dari fashion lo? Apa ya? Nabrak aja sih. Tapi lo santai, berarti lo anaknya tuh kayak agak lebih cuek, santai bener ya? Lo tuh anaknya cuek, santai tapi tergantung mood sama lah. Tergantung mood. Kayak sebenarnya gue kalau nggak pakai ini gue pakai kain warna hijau toska. Jadi yang penting harus berwarna dan seenggaknya ada kayak statement piece-nya. Coba kita lihat. Gitu-gitu sih. Cuman hari ini lebih yang kayak agak tone down cause mau mencolokkan roknya. Iya, aku suka roknya. Ini roknya juga warnanya lucu. Bulat-bulat mote. Ya, love it. Bener-bener mote. Ya gitu sih, tapi kayak bisa aja ntar dibeli gue kayak dressnya kayak Ines gitu bisa. Maksudnya kayak grunge, kayak band t-shirt, like combat boots gitu-gitu. Jadi gue lebih kayak gue grunge ya. Lo grunge emo kemeja banget. Ya. Iya. Flanel gitu. Tapi lo kelihatan maksudnya lo tuh anaknya. Tapi kalau misalnya gue liat Shahnaz, emang anaknya kita kayak baca orang gitu ya. Kita kayak baca orang satu-satu di sini gitu. Oke, bisa. Read me. Kalau misalnya lo tuh orang yang lebih kayak lebih santai gak sih? Maksudnya lebih kayak ya udah gue pakai baju apa aja deh yang ada. Maksudnya nggak terlalu yang paling harus tumpukan paling atas gue ambil. Bener gak? Bener. Karena gue kayak merasa otak gue udah cukup complicated ya. Kalau gue bikin fashion gue lebih complicated, semua hidup gue dong harus pakai complicated gitu ya. Tapi gue seneng banget loh sekarang tuh Ines kayak lebih eksperimental. Dulu enggak ya? Dulu enggak? Dulu enggak. Oh my god. Oke, nonton episode 1 Toxicity ya. Ines tuh make upnya nggak pernah berwarna, sekarang kayak eyeshadownya pink. Iya bagus, gue liat warna pink, eyeliner merah gitu. Tadi wardrobe-nya coba tanya warnanya apa wardrobe-nya? Iya, hitam, abu-abu, hitam, abu-abu. Itu aja terus ya. Pas gue liat ini apa karena gue bintang tamunya cuman kita jadi warna-warni semua gitu lumayan kan. Hari ini lumayan lah. Love. Tapi ya itu sih, kalau gue merasa karena karena gue itu orangnya netral banget. Jadi kayak kemanapun gue pergi tuh gue kalau misalnya gue ketemu orang-orang yang vibrant kayak kalian, gue ikutan, seneng. Oh iya baik. Kalau gue ketemunya yang lebih imo-imo, gue ikutan. Bisa adaptasi lah ya. Ya adaptasi banget aja anaknya. Tapi buat gue sih sebenarnya melihat orang-orang kayak kalian nih mengingatkan gue akan sebenarnya kita bisa bermain setiap hari dengan apa yang kita pakai. Bener gitu. banget. Dan itu kadang-kadang gue lupakan kawan-kawan. Iya. Tapi itu bisa membangun mood loh menurut gue. Nah. Gue tuh orangnya kalau misalnya lagi mood yang gak enak, gue pakai baju warna yang cerah menurut gue. Yang paling cerah yang ada gitu. Karena pas ngaca, kok lucu ya gitu. Kok happy ya ngeliatnya gitu. Jadi kayak kebawa moodnya, warnanya gitu, jadi kayak lebih menjalani hari-hariku tuh lebih bahagia. Iya sih, tapi gini loh, Mira, gue tuh ngerasa nggak semua orang punya sense of fashion juga yang tinggi ya. Menurut lo penting nggak sih validasi dari luar ketika ngelihat lo tuh gayanya bagus atau enggak? Penting nggak? Kalau misalnya lo menurut lo, gue keren banget nih, tapi padahal sebenarnya polkadot gitu misalnya gitu. Yayoi maksudnya? Iya. Oh iya. Keren ternyata. Ya, tapi keren aja gitu. Ternyata artistry. Tapi kalau lebih penting dari mana validasi, dari dalam diri lo atau dari luar? Dari dalam diri sih, karena kalau misalnya lo nya pede, lo nya bodo amat, lo nya senang-senang aja, itu akan kelihatan dari auranya sih menurut gue. Karena gue pun juga gitu dulu, gue tuh kurang apa sih kalau ketemu sama orang tuh kayak bajunya kok nggak cocok banget sih warna itu. Literally hampir ketika gue ketemu orang tuh gue digituin. Iya, karena bener-bener kalau sekarang kayaknya orang udah biasa. Karena mereka tidak terbiasa dengan apa yang mereka lihat. Mereka tuh cuma tahu stigma-stigma yang kayak kalau pakai baju tuh harus kayak gini, kalau gayanya tuh harus kayak gini ya ketika berhijab gitu. Jadi maksudnya mungkin sekarang sudah terbiasa, dan menurut gue sekarang banyak gaya ya kayak gini. Iya kan, maksudnya kan juga bisa ngeliat ada yang kayak cuma pakai turban, terus pakai pakai jaket, terus kayak Sivia juga kayak lebih. Oh iya Sivia. Iya kan. Dia lebih streetwear ya. Jadi maksud gue kayak sekarang udah makin banyak sih. Mereka bisa express yourself aja menurut gue. Ya, tapi emang bener sih jatuhnya nanti paling terakhirnya it's how the clothes make you feel. Iya. Right? Kayak orang bakal selalu bilang apapun itu, no matter like what you wear. Jadi ya
Misal lagi di baju itu sebenarnya kan tidak bernyawa ya. Ketika gue pakai nyawanya beda. Ketika lo pakai baju gue itu nyawanya juga beda. Ketika lo pakai beda gitu. Jadi maksud gue itu tergantung pembawaan lo ketika lo pakai baju itu. Itu tergantung semua ya basic lo tuh orangnya tuh gimana. Iya sih. Karena baju itu tuh tergantung orang yang pakai loh. Bener banget. Kalau misalnya lo nya pemalu, baju itu akan terlihat jadi pemalu juga. Maksudnya kayak, gue nggak nyaman nih pakai baju ini gitu. Pasti akan lihat sama orang tuh kayak, itu sebenarnya lo pede nggak sih gaya lo kayak gini? Iya sih. That's really good dan iya banget sih karena I guess ini juga nggak translate dari kayak fashion tuh bentuknya bisa apa aja, yang trendy bisa apa aja. Tapi again balik lagi ya siapa yang pakai, siapa yang gitu pakai, kan, dan siapa yang present gitu, how to present yourself gitu, and how you wear it kan kayak fashion nggak cuma baju aja, tapi mungkin kayak aksesorisnya atau mungkin kalau mau nambahin jepitnya atau kalung gimana. Bener sih. Aja sih. Itu penting banget sih emang kayaknya untuk memakai sesuatu yang lo sangat suka juga ya. Ya karena gue pernah dipakein kayak kostum milkmaid gitu men. Gue nggak pengen siaran. Gue tuh Halloween Nes. Enggak men, buat siaran. Terus gimana? Terus ya udah gue follow, terus gue komplain, men lu mau gue jadi milkmaid. Ya gitu. Tapi sebenarnya juga nggak apa-apa kalau gue tuh anaknya agak picky sih lumayan. Misalnya gue dikasih baju kayak gini, gue akan bilang ini bajunya kayak nggak Tante Namirah banget deh. Gue akan ngomong kayak gitu. Gue berani ngomong kayak gitu karena lo kerja sama gue, kita kan kerjasamanya berdua ya, partner gitu. Bukan tiba-tiba gue harus jadi lo gitu. Enggak dong. Ini kan kita kerjasama antara dua belah pihak. Jadi ya kita harus punya win-win solution, gue bilang gitu. How do you find that though? Kayak gue yakin nggak terlalu banyak orang yang udah bisa kayak ini kayak gue banget nih gitu. Gimana ya caranya adalah mungkin karena gue sudah sering bertemu banyak orang kali ya, jadi gue bisa mempercakapkan itu, paham gak? Maksudnya gimana cara gue beradaptasi sama orang, karena gue kerja sama brand pun juga begitu. Gimana caranya kalau misal lo masuk sama gue, oh brand Namira ini tuh, Tante Namira tuh brandnya tuh dia ceria anaknya, nggak bisa tiba-tiba langsung sosok elegance. Gue nggak gitu. Jadi maksudnya kayak ya udah mencoba buat jadi diri gue sendiri aja. Berarti tipsnya langsung bunda kalau misalnya aku mau berhijab terus ngelihat pengen gaya juga gitu. Tips dari lo tuh yang paling bisa diaplikasikan ke semua orang apa? Temukan value yang ada dalam diri lo sendiri sih. Damn. Karena menurut gue ketika lo punya value itu ada poin plus dan orang tuh akan sangat melihat lo tuh kayak oke, gue respect sama lo, gue percaya sama lo gitu. Jadi kalau misalnya gue bisa value gue adalah colorful and experimental gitu ya. Kalau Ines apa Nes? Value tuh kayak value aku bingung selalu. Kalau kamu bingung, please call me. Gimana sih? Biar kita sama-sama bingung. Tapi menurut gue kayak ya setiap orang tuh pasti punya value masing-masing sih dalam kehidupannya dia. Mungkin kalau gue pribadi ya gue tuh anaknya emang bebas, yang kayak ceria gitu. Maksudnya gue senang bereksperimen, gue senang ketemu sama orang, gue senang ngobrol yang kayak gitu-gitu. Berarti value kamu Leo, yang penting lihat orang. Iya, yang penting gue dilihat orang aneh. Sebagai Leo introvert di samping ini Leo introvert yang ini kayak saya ingin ada aja. Saya ingin yang simple aja, yang cepet biar gue bisa pulang gitu biasanya. Yang ini aja nih gampang soalnya masuknya gitu. Kalau ada pilihan nih, yang ini gampang nih gue masuknya, keluarnya juga gampang. Jadi gue bisa pipis kapan aja. Baik, berarti kalau lo bikin value adalah no matter what I wear, I'm still me, I'm a Leo, attention is still on me, gitu ya. Oke, nice. Oke, I got it. Kita udah nge-crack fashion dan stylenya Ines. Tolong dibawa sampai ke besok-besoknya juga ya. Oke, Bunda. Nanti aku minta ya dikirimin email ya. Boleh. Aja yang harus aku nanti pakai. decknya dikirim. Iya, baik. Mood board. Anyway, tapi kalian yang lagi nonton juga mungkin bisa cari deck kalian sendiri. Ini warna-warnanya kira-kira sukanya cocoknya yang mana, yang bentuk potongannya seperti apa. Nanti mix and match sendiri ya kan. Kalau bingung kayak aku, sewa aja jasa stylist. Boleh sama aku juga. Aku seneng kok. Aku juga boleh. Kalau size-nya ada, tolong ya. Makasih. Anyway, intinya please express yourself through your fashion, dan yang penting adalah kalian tetap menjadi diri kalian sendiri. Period. Show that to the world and be confident.
You know what I'm saying? Oh my god. Thank you so much Amira for being here. Girl, jangan pukul aku. Thank you for being here. And nanti ini di betadinin kali ya. Nanti aku lu sedikit. Baik, bisa. Oke, thank you so much for being here. Thank you. Semoga kalian juga sehat-sehat selalu dan sampai ketemu lagi. Amin. Alhamdulillah. Semoga yang lagi nonton juga tetap sehat selalu dan aman selalu dan feel beautiful selalu or whatever. I will see you next week. Bye.